Iya, dari bulan lalu nih, Juli dan juga Agustus menjadi periode comeback bagi sejumlah boy group dan girl group Korea. Selain Super Junior, tercatat ada juga ITZY dan juga SNSD yang comeback setelah hiatus. Kita akan bahas bersama pengamat musik Aldo Sianturi. Selamat malam, Mas Aldo. Selamat malam, Ruca. Iya, Mas Aldo, ini kalau kita bahas nih kan beberapa boy dan juga girl group comeback hampir di waktu yang bersamaan begitu ya. Ada Winner, ada aespa, Super Junior sampai yang Blackpink juga beberapa hari lalu begitu ya. Apa yang menjadikan banyak boy dan juga girl group comeback di beberapa waktu ini, terutama di pertengahan tahun seperti Juli dan juga Agustus? Ya, pertama pastinya melihat dari selesainya pandemi global ya, gitu, menuju ke endemi gitu. Dan tentunya di situ terlihat dari statistik live music yang terjadi di beberapa negara. Apalagi mereka tahu kalau Indonesia salah satu negara yang cukup mengabsorb K-pop. Dan yang kedua sebenarnya mereka juga melihat bahwa ada satu nostalgia yang harus di-feeding dengan statistik yang mereka miliki. Jadi dengan dua hal tersebutlah menjadi dasar daripada comeback-nya mereka. Oke, ada hubungannya juga dengan musim panas gak sih, Mas? Karena ini kan juga dilaksanakan tur dunia mereka begitu ya? Pasti. Jadi memang sudah... Itu selalu kalau karena itu ya karena Korea sendiri kan 4 musim ya, dan juga beberapa negara juga 4 musim. Ya, jadi pasti itu summer tour menjadi salah satu fokus. Oke, berarti ada dua hal tadi yang bisa di-highlight bahwa mereka comeback ini yang pertama karena mendekati musim panas dan yang kedua karena sudah mulai banyak negara yang kasus COVID-19-nya sedikit sehingga mereka sudah berani untuk tur dunia begitu ya? Betul, dan itu strategi mereka sebenarnya untuk masuk dengan boleh dibilang punchline yang enak gitu masuknya gitu. Oke, tapi dari beberapa yang lumayan comeback belakangan adalah termasuk generasi kedua begitu. Ada Super Junior, ada juga Big Bang gitu, ada SNSD. Ya, jadi nah, bagaimana dengan tren memang dari time span-nya posisi sekarang tuh sempit, lebih kecil dari sebelumnya. Jadi mereka melihat bahwa healthy stage dari time span itu penting untuk dioptimalkan. Jadi mereka tidak mau membuang waktu untuk menunggu lebih lama lagi untuk memonetisasi dari nostalgia yang ada. Oke. Baik, ini kan biasanya setelah comeback begitu ya, mereka juga akan bersaing di tangga lagu atau chart begitu. Nah, peta persaingannya bagaimana antara boy dan juga girl group yang comeback dengan beberapa mereka juga yang baru debut gitu? Ya, kalau melihat dari sisi itu memang tidak bisa dipungkiri, pastinya yang terbaru adalah pasti yang memiliki tadi boleh bilang skala lebih besar gitu ya. Karena namun boleh dibilang tadi kan fans dari generasi kedua ini tentunya juga banyak yang sudah mature gitu. Nah itu sebenarnya yang mereka ingin waking up gitu. Ini sebenarnya volume wake up call dengan volume cukup besar. Oke. Berarti juga mengingatkan kembali karena biasanya kalau yang sudah mature akan lebih suka untuk mengingat lagi memori mereka. Berarti konsernya juga bisa lebih banyak begitu ya dengan greatest hits mungkin. Jadi kalau mereka belajar dari apa yang terjadi dari Western market dulu, Backstreet Boys comeback, Take That comeback, New Kids on the Block comeback gitu. Itu kan waktunya cukup lama ya. Nah mereka tidak mau melakukan yang seperti itu gitu. K-pop comeback lebih singkat. Oke, baik Mas Aldo. Biasanya juga kalau penonton yang lebih mature kan lebih punya uang untuk spend more begitu ya, baik dari merchandise, dari tiket konser sendiri, bahkan mungkin nggak cuma datang ke negaranya, konser ke luar negeri juga bisa saja terjadi begitu. Apakah itu strateginya juga? Satu hal lagi sebenarnya bicara tentang look-nya para boyband ini gitu. Kalau look-nya ini kan benar-benar dipikirkan ya, jadi harus anti-aging gitu loh. Nah jadi ini juga menjadi salah satu etalase sebenarnya dari big bisnis yang ada. Oke. Baik, nah kita juga pasti akan menunggu nih, terutama yang terdekat adalah konser dari Super Junior bulan depan begitu ya. Terima kasih. Ya, itu sudah. Terima kasih Mas Aldo Sianturi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Sama-sama.